Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas terkait konsep migrasi dan juga determinannya. Pada prinsipnya, migrasi merupakan suatu bentuk perpindahan seseorang, manusia secara individu ataupun manusia secara berkelompok, baik itu pindah ke suatu daerah, baik itu distrik, nasional, atau internasional gitu ya, um, untuk mendapatkan suatu status yang lebih permanen dalam daerah yang baru. Jadi kayak ketika Anda melewati suatu negara di mana Anda memindahkan diri Anda dari negara asal Anda atau tempat lahir negara Anda, kemudian Anda pindah ke daerah lain atau negara lain yang bisa dikatakan untuk mendapatkan suatu status, entah itu status permanen dalam pekerjaan ataupun lainnya, nah itu disebut dengan konsep migrasi. Dan ya, migrasi dalam the United States Nation sendiri mendefinisikan bahwa migrasi merupakan suatu bentuk perpindahan person from one place to another. Jadi satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, involving a permanent move of home for over 1 years. Jadi dalam 1 tahun terakhir, perpindahan yang sifatnya permanen. Dan human migration is the permanent change of residence by an individual or group, including such movement as nomadism and migrant labor. Jadi berbeda dengan konsep ketika kita berbicara Anda hanya pindah, ya kita sebut kayak 1 bulan gitu ya, tinggal di tempat saudara, kemudian Anda kembali lagi ke daerah asal, itu bukan disebut dengan imigran atau migrasi, tapi Anda memang benar-benar pergi dari suatu daerah Anda dan Anda menetap di daerah Anda yang baru, itu disebut dengan migrasi. Nah, migrasi is global, which is di 2005 saja 191 juta orang itu pergi meninggalkan daerah asal tempat tinggalnya atau tempat tanah lahirnya dia, dan number of migrant worldwide has doubled since World War II. Jadi sejak Perang Dunia Kedua sendiri, jumlah imigran sendiri itu mencapai 2 kali lipat. Jadi semisalkan asumsi lebih dari ratusan juta orang itu melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan if they live in the same place, international migrant world from the 5th most populous country in the world. Jadi ketika berbicara international migrant, kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang dari Afrika misalkan pergi ke Eropa, dataran Asia misalkan pergi ke Eropa, ataupun sebaliknya Eropa pergi ke daerah-daerah Amerika misalkan, ataupun Cina misalkan pergi ke daerah-daerah yang memang bisa kita katakan bahkan ke Indonesia, bahkan ke Malaysia, itu hal yang sangat lumrah dan banyak terjadi dan kita lihat bersama gitu. Dan ya, ini merupakan peta migrasi dunia, di mana konsep dari Eropa itu sendiri menjadi salah satu tempat untuk menjadi tempat migrasi ya. Dan kemudian pergi ke dataran, kita lihat di situ ada dataran Amerika, Indonesia juga pindah gitu ya, Cina menjadi banyak juga menjadi migran. Kita mau melihat di peta tersebut. Ya, ini merupakan suatu konsep yang sangat menarik sih menurut saya pribadi, untuk Pak, bisa ya manusia berpindah dari tempat-tempat yang lain, dan itu hal yang sangat lumrah seperti itu. Dan migration is global. USA menempati peringkat pertama untuk banyaknya para imigran gitu. Disusul oleh Rusia, Jerman, Ukraina, Prancis, Arab Saudi, UK, Spain, India itu sendiri, Italia, Israel, Jepang, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat bahwa terjadi kenaikan gitu dari tahun 1960 sampai dengan 2020 yang sudah mencapai hampir 250 juta imigran. Seperti itu. Jadi kenaikannya, kurvanya itu benar-benar increase-nya itu
bukan landai tapi increase curam seperti itu. Dan ya, ada konsep selain imigrasi, itu juga ada emigrasi. Nah, perbedaannya adalah is the act of leaving one resident country with the intent to settle elsewhere. Jadi memang emigran atau imigran gitu ya, itu disebut orang yang meninggalkan negaranya, baik itu menggunakan visa ataupun paspor. Pasti harus punya paspor ya, sebagai legalitas diri bahwa Anda orang negara mana yang pergi meninggalkan negara Anda dan masuk ke negara lainnya. Anda harus punya paspor itu sendiri. Kemudian ada immigration, the international movement, which is people into the destination country which they are not native gitu ya. Jadi misalkan kayak orang gitu ya, yang masuk ke sebuah negara. Let's see, misalkan orang India gitu ya, di foto gitu, orang India yang kemudian pergi ke Amerika gitu ya, kemudian dia bekerja misalkan menjadi koki atau menjadi si pramusaji, atau dia membuka restoran di Amerika, restoran khas India misalkan, dan 5 tahun 10 tahun dia menetap di sana, dan kemudian dia merasa betah di sana dan dia ingin menjadi bagian dari negara Amerika. Dan di situ ada tertulis sebuah poster yang tulisannya "Let us be a part of the American dream", artinya ya biarkan kami menjadi bagian dari impian Amerika. Maksudnya adalah ya biarkan kami menjadi warga Amerika seutuhnya seperti itu. Dan itu boleh gitu loh. Orang Indonesia, misalnya orang Cina lama di Indonesia, kemudian dia mengubah namanya menjadi nama Indonesia, kemudian dia beranak pinak kasarnya di Indonesia gitu ya. Kemudian dia dari negara Cina, dia melepas warga negaranya, dia masuk menjadi warga negara Indonesia, it's normally gitu. Dia boleh sebenarnya dia melepas paspornya dan sebagainya, dan dia menjadi warga negara Indonesia. Pun sebaliknya, orang Indonesia pergi ke Amerika, orang Indonesia pergi ke Inggris gitu, itu bisa saja. Konsep imigrasi itu memang memungkinkan untuk orang bisa melepas satu warga negaranya menjadi warga negara lain. Tapi di beberapa negara boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Tapi untuk di Indonesia sendiri tidak menganut mazhab itu. Kalau Indonesia, Indonesia, kalau enggak ya lepas Indonesianya, ambil yang lain. Jadi enggak ada istilah saya warga negara Indonesia tapi saya juga warga negara Inggris, gitu tidak ada. Kemudian migration, the top 10 immigration countries are balik lagi USA, Rusia, Jerman, Arab Saudi, UK, Prancis, Australia, India. And top 10 countries of origin are, jadi orang-orang yang ya bisa dikatakan suka melakukan migrasi, antara lain ada Meksiko, Spanyol, Cina, Ukraina, Bangladesh, Pakistan, UK, Filipina, dan Turki. Kemudian ada migrasi sendiri, the top 10 migration corridor worldwide gitu ya. Libya, Eropa Union, jadi orang-orang Libya pergi ke dataran Eropa, Meksiko pergi ke Amerika Serikat, Rusia pergi ke Ukraina, Ukraina pergi ke Rusia, Bangladesh pergi ke India, Turki, orang-orang Turki pindah ke Jerman. Kemudian ada juga konsep dari migrasi, contoh misalkan orang Singapura pergi ke United States, kemudian Rusia pergi ke United States, orang United States pindah ke Jerman, kemudian pindah ke Turki, Iran, China, pindah ke Jepang, itu merupakan hal-hal yang lumrah terjadi. Kemudian juga ada konsep tipe migrasi, international migration dan internal migration. Mainly-nya apa ya bisa dikatakan? Ya, international migration adalah perpindahan person or group subject gitu ya, dari negara lain ke dari negara tertentu ke negara lain. Kalau internal migrasi ya bisa dikatakan dalam konsep distrik atau wilayah itu pindah ke distrik lain tapi dalam satu negara yang sama. Let's see, misalkan Anda orang Jawa, Anda pindah ke Balikpapan, orang Balikpapan pindah ke Papua, dan seterusnya. International migration, langsung aja for example-nya, leaving Bangladesh to take up resident in Canada, misalkan gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ya,
living settle in Dhaka, orang-orang Cina, orang-orang India yang pindah dari satu distrik ke distrik yang lain. Sebenarnya ada apa ya? Kalau kita berbicara ciri-ciri dari internal migrasi itu sendiri, ada juga dari konsep rural urban yang artinya adalah biasanya sih to seek a job ya. Maksudnya orang desa misalkan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang mungkin dirasa lebih menarik gitu atau lebih memiliki bonafit gitu ya. Dia pergi, ya dia melakukan migrasi. Misalkan aja orang Ponorogo gitu pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung yang identik dengan kota yang lebih besar. Dalam besar di sini adalah APBD-nya, GDP-nya, kemudian ya gaya hidup dan sebagainya, dan merasa ingin bisa berkarir di sana, pergi gitu. Itu disebut dengan migrasi. Kemudian ada regional migration, which people live certain regions gitu ya, or the other regions for heightened amount of rainfalls gitu. Maksudnya ya pindah biasanya karena motif ekonomi sosial, biasanya sih seperti itu. And then ada seasonal movement, secara temporary, baik itu one season ataupun based on contract gitu ya. Jadi misalkan oke, kamu saya hire kerja di Kalimantan, bagian kelapa sawit misalkan, examiner gitu ya, examiner tapi bagian kayak misalkan produksi gitu, quality control-nya kelapa sawit gitu. Oke. 3 session atau 4 session misalkan, atau 4 tahun atau 3 tahun, setelah itu bisa putus kontrak, ya itu disebut dengan seasonal movement. Jadi kayak karena apa, 3 tahun terakhir ini akan ada proyek kelapa sawit di situ, tapi setelah itu mungkin proyeknya akan berbeda. Jadi kayak pindah migrasi karena ada proyek yang memang satu waktu kayak gitu, dan tidak everlasting di situ. Jadi kalau ya sudah seperti itu. Ya. Kemudian ada juga daily movement, misalkan kayak from homestand to field or grazing area gitu, kayak misalkan Anda sudah menanam padi gitu, kemudian Anda ingin mengembangkan restoran Anda yang ada di kota misalkan gitu. Nah, Anda pindah. Nah, itu disebut dengan daily movement. Sorenya mungkin kembali lagi. Jadi kayak nggak menetap, nomaden itu sendiri, tapi Anda pindah ke satu distrik ke distrik yang lain, seperti itu. Kemudian ada konsep involuntary migration, which is forced migration, gitu ya, di mana ini cost by event, gitu, yang mana orang yang pindah, gitu ya, cross the international boundary to escape persecution. Jadi kayak kadang simpelnya apa ya, kayak jenis suaka gitu. Kalau orang menyebut migrasi, konsep ini adalah suaka. Entah itu karena banyak kasus, kalau Anda misalkan mendengar istilah suaka kan biasanya kayak orang yang membutuhkan perlindungan hukum gitu ya. Mayoritas saya tidak sebut sukunya, adatnya, tapi mungkin teman-teman tahu gitu ya. Ada satu kaum gitu, saya nyebutnya kelompok Islam gitu di satu negara yang dalam tanda kutip sedikit diistimewakan gitu. Maksud diistimewakan di sini adalah dia tidak mendapatkan tempat di negaranya, dan kemudian dia diusir gitu secara ya bisa dikatakan kurang mengenakan gitu ya. Kemudian kaum itu ya dilepas pantai, tidak tahu mau kemana karena ibaratnya di daerahnya sendiri juga sudah tidak diterima. Kemudian dia mulai masuk ke daerah-daerah lain gitu ya, yang notabene itu bukan teritorial KTP-nya dia gitu. Kemudian dia masuk, misalkan masuk ke Indonesia misal gitu. Tapi ada beberapa kasus yang mau masuk ke Indonesia, dan ya dia merupakan konsep involuntary migration yang ya persecution gitu. Jadi kayak ya oke, Anda bisa hidup di Indonesia walaupun Anda bukan orang Indonesia, Anda tidak punya KTP di Indonesia. Kita tahu kondisi Anda diusir dari negara Anda, kita bersaudara misalkan ya, kita satu agama gitu. Kemudian ya
Itu yang disebut dengan suaka gitu. Dan itu bisa gitu secara hukum, konsepnya bisa. Namun memang ya involuntary itu kayak sebuah hal yang kayak gimana gitu. Tapi memang itu sebuah kasus yang perlu teman-teman tahu bahwa konsep migrasi itu tidak selamanya migrasi ingin mencari hidup yang lebih baik. Tidak hanya terkait itu, tapi juga ada kondisi yang mengharuskan atau memaksa kita melakukan migrasi karena sesuatu hal itu. Contohnya yang seperti tadi. Kemudian next, involuntary migration tadi, ya contoh lah ya. Saya tidak akan menyebut istilahnya, tapi saya sudah tulis di sini, teman-teman bisa mencari beritanya dan ini real terjadi. Jadi kayak apa ya? Kayak wah ada loh di dunia yang bahkan satu negara tapi ada konflik perang saudara yang harus ada yang mengalah gitu ya. Ya akhirnya yang mengalah itu yang harus pergi dan ya mau nggak mau harus seperti itu gitu karena udah nggak diterima gitu. Dan sangat ya mayoritas untuk konsep involuntary migration sih sangat mengenaskan ya karena tidak ya migrasinya tidak secara ikhlas diri rela hati untuk pergi tapi memang karena dipaksa untuk pergi gitu. Voluntary migration berbeda. Kalau voluntary migration itu we choose the move for reasons. Jadi kayak saya pergi karena saya punya pilihan, kayak gitu loh. Baik itu pendidikan, lifestyle gitu ya, atau retirement gitu, etc. Jadi kayak, oke saya mau S1 di Europe, saya mau S2 di Europe, atau saya mau S2 di mana gitu ya. Dalam konsep, ya saya akan pergi ke sana, saya ada alasan ke sana gitu. Dan ya ini lebih make sense dan lebih humanism itulah dibandingkan yang tadi yang less humanism. Kemudian ada yang illegal migration. Nah, selain dari konsep involuntary migration, ada juga illegal migration yang artinya bahwa people entering country without formal permission. Let's see, misalkan nggak punya paspor, nggak punya visa, nggak punya ya berkas-berkas formal, legal formal yang Anda bisa masuk ke sana gitu. Ya karena memang peraturan internasional ya, legal itu istilah peraturan yang wajib dimiliki orang ketika ingin mematuhi atau memasuki suatu daerah tertentu dengan tataran tertentu gitu. Dan yang pertama adalah illegal aliens. Kenapa kok ada tulisan illegal aliens gitu, Mas? Aliens di sini bukan kayak makhluk yang keluar dari yang masuk ke tata surya kita, bukan hanya itu gitu. Jadi kayak aliens itu orang yang anonymous gitu ya. Anonymous itu kayak orang yang tidak diketahui. Maksudnya bukan diketahui apanya gitu ya, bukan masalah jenis kelamin atau apa, itu kan bisa diketahui, tapi lebih ke dia legal nggak sih, dia orang mana, dia masuknya kenapa, reasonnya apa, kemudian dia tujuannya apa, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut illegal aliens. Kemudian ada illegal immigrants. Immigrants itu tadi, jadi kayak ya Anda masuk ke orang India, tapi Anda pengen masuk ke UK atau USA gitu. Anda nggak punya visa, nggak punya paspor, dan sebagainya, Anda terus saja lewat pakai bandara pun, ya itu akan menjadi suatu pertanyaan besar gitu loh. Dan kemudian ada boat people. Boat people itu seperti orang yang tadi saya katakan, misalnya ada satu kaum dengan agama tertentu yang kemudian di apa ya bahasanya ya, dikucilkan dari negaranya, dan dia terombang-ambing di laut lepas gitu. Dan ya terus gimana? Ya orang nggak mau apa ya, baratnya ya orang kan nggak ada yang mau seperti itu gitu loh. Itu istilahnya boat people, yang artinya ketika sudah di tengah laut, misalkan let's say lah Pacific Ocean gitu ya, misalkan tadi dari Myanmar misalkan gitu ya, mau ke Indonesia bisa, mau ke Filipina bisa, mau ke Papua Nugini sebenarnya bisa, mau ke Singapura bisa, mau ke Malaysia bisa. Ketika bisa bicara konsep ilegal gitu ya, boat people, dia masuk perairan gitu, dia di tengah-tengah antara Indonesia sama Malaysia, masuk ke perbatasan misalkan, kemudian akan ditanya, Anda orang mana?
wah maaf kami tidak bisa menerima Anda. Misalkan seperti itu, ya dia akan hanya mengapung aja di laut. Nggak diterima di Indonesia karena dia bukan orang Indonesia. Tuh. Mau masuk ke daerahnya sendiri, dia tidak diterima di daerah sendiri karena tadi dikucilkan misalkan. Dan ya banyak kasus itu terjadi, beberapa sempat viral gitu, bisa buka beritanya. Tadi saya sudah scrolling, saya nggak akan nyebut, tapi Anda bisa baca. Dan ya itu yang terjadi bahwa konsep illegal migration itu nyata di depan kita, dan Anda sebagai ya apapun itu istilahnya, intelektual, student, ilmuwan dan sebagainya perlu memahami konsep bahwasanya dalam sebuah proses pertumbuhan perekonomian itu terkadang ada beberapa kasus di negara lain yang ya kalau saya membaca bukunya Jim McClure itu Why National Fail gitu itu ya karena ya sedikit banyaknya kadang perlu merasakan hal-hal yang seperti itu untuk bisa tumbuh berkembang kayak gitu loh. Tapi nggak bisa dibenarkan juga kasus-kasusnya seperti itu. Seperti itu. So ya sekarang coba kita ke next time terkait reason of migration yang pastinya pasti ya poverty, sustainable development goals, well-being, poverty, health status, educational status, gender equality gitu itu merupakan tema-tema yang menjadi dasar ketika orang biasanya ingin bermigrasi. Mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan eksistensi dan achievement alias emansipasi misalkan ya. Itu biasanya menjadi salah satu reason. Ada juga family, economy, labor market, liberalisasi gitu ya, wars dan asylum. Kasus ini kadang terjadi juga. Tadi ada beberapa daerah yang saya katakan itu negaranya yang masih rawan apa ya bisa dikatakan ya kayak konflik gitu loh, negara konflik yang ya orang mana ada sih yang mau tinggal di negara yang tiap hari konflik, tiap hari tidur nggak nyaman, tiap hari um, apa ya harus bersiaga satu, siapa tahu ada bom, siapa tahu ada nuklir, siapa tahu ada roket nembak gitu ya, ya nggak ada yang mau hidup di daerah yang seperti itu dan akhirnya ya kawan gitu loh harus melakukan migrasi kayak gitu. Dan juga ada konsep overpopulation. Saya tidak menyangkal bahwa Cina itu menjadi salah satu negara yang sangat luar biasa dalam pertumbuhan populasinya dan penyebaran populasinya. Saya rasa sih hampir di seluruh negara gitu ya itu ada ras dari Cina, tidak terkecuali Indonesia gitu loh. Malaysia ada, bahkan mereka tuh kayak punya etnis sendiri, ada etnis Malaya ya, Melayu, ada juga etnis Cina di Malaysia dan wah itu benar-benar ya kalau ngomong Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Maksudnya adalah ya banyak sekali kelompok-kelompok di Indonesia ya, let's say lah misalkan orang Jawa istilahnya, orang Sunda misalkan, orang Batak gitu. Di Malaysia juga ada Melayu, Chinese gitu, dan itu yang menjadi reason ketika orang mau melakukan migrasi gitu loh. Ya memang polusi, water crisis gitu dan poverty menjadi salah satu hal yang ya basic need ya, karena basic need orang harusnya berpikir itu dan mau nggak mau dia harus pindah kayak gitu loh. Poverty juga pasti, low gain, worker capitalism, ekspor industri, impor industri, seperti itu. Efek migrasinya apa? Dari migrasi, ekonomi, tax, employment rate. Orang jadi punya pilihan, rasa persaingannya akan semakin tinggi karena, oh ini ada orang baru nih, gitu. Ada orang dari luar negeri nih, yang mau nggak mau kan harus bisa meningkatkan kemampuan, gitu ya. Trade to traditional culture, ya kelemahan juga ketika berbicara migrasi karena pasti ada yang ingin menjadi dominan dalam traditional culture itu yang akan menjadi salah satu apa ya bisa dikatakan ya salah satu hambatan juga. Dan juga ada social security, crime rate increase gitu.
Solusinya apa? Seperti assignment of deposit money to bank, security for a loan, send back to original country, yaitu merupakan solusi ya, mengembalikan lagi ke negaranya. Ada juga konsep net migration, difference between the number of immigrant and emigrant in a country in a particular years. Konsepnya seperti itu. Beberapa teori, mulai dari teori neoklasik gitu ya, teori ekonomi neoklasik, terus teori dual labor market, terus teori new economics of labor migration, teori relativity deprivation, teori world system itu sendiri, dan ya kalau kita ngangkat konsep kayak Keynes gitu ya, Alfred Marshall itu bicara memang ya pull factor, push factor itu ada, dan itu terjadi gitu loh di negara, antara negara A dengan B maupun negara A dengan B dengan C dengan D, seperti itu. Historicalnya sebenarnya ada juga dari Ravenstein gitu, yang orang yang mempropose human migration itu adalah dari Ravenstein itu sendiri, dan juga dari Lee's law gitu ya, push and pull factor itu tadi ya saya kata. Berkaitan dengan push dan pull factor, kemudian push-nya dari future war, feminism, natural disaster, kemudian ada pull factor, better healthcare, job opportunity, education, safety, seperti itu. Contoh, migration of Bangladesh. Faktornya apa? Faktor politik, faktor natural, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Seperti kemiskinan, food, flood, river erosion, big family, class of political group, seperti itu. Ada ini konsep dari migrasi dari Bangladesh. Beberapa di antaranya memang paling tinggi ya, daerah Chupai, seperti itu. Major historical events-nya, kemudian ini Bihari, di Bangladesh, gambar-gambarnya, ini ya tadi ya, kaum salah satu negara dengan orang yang sedikit mengucilkan salah satu agama, seperti itu. Migration-nya dari konsep Indo-Bangla juga ada gitu. So, terima kasih. Semoga bisa memberikan pandangan baru gitu ya, ataupun mengingat kembali pandangan baru terkait dari konsep migrasi itu sendiri dalam kaitannya dengan sumber daya manusia. Terima kasih, sampai bertemu dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.